Shalom saudara, puji Tuhan sudah hari Jumat. Mari saja kita berdoa dulu sebelum kita membacakan hikmat hari ini. Kemudian kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur hari-hari yang kami lalui. Kami melihat begitu nyata penyertaan-Mu Tuhan. Walaupun kadang kami tidak mengerti, tapi hati kami mau terus percaya. Kami mau terus menguatkan kami dan meneguhkan hati kami. Kami mau terus berapi-api Tuhan, mengejar-Mu, mencari wajah-Mu, dan selalu hidup dekat kepadamu Tuhan. Jalan hidup orang benar, itulah yang Kau ingini di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan mengejar jalan itu, walaupun sempit, walaupun sesak. Kami mau Tuhan untuk terus teguh berdiri di jalan-Mu. Kuatkan dan teguhkan, beri kami iman, tambahkan Tuhan, untuk kami terus melihat, terus memandang wajah-Mu, dan terus berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, beritakan firman-Mu untuk menjadi penuntun, penolong, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau mendengarkan, dulu dia mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan. Terima kasih Bapa, taruh firman-Mu di dalam hati kami, tumbuh berbuah dan sirami Tuhan, sehingga bertumbuh berbuah dan berkali-kali lipat. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Saudara, saya langsung bacakan dulu. Hikmat hari ini diambil dari Amsal 12 ayat 26. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Saudara, hari ini, hikmat hari ini kembali membandingkan hasil dan jalan daripada orang yang hidup benar, hidup takut akan Tuhan, berbanding dengan orang fasik, ya. Walaupun orang fasik di sini juga adalah tergolong orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan, tapi hidupnya tidak takut akan Tuhan, ya. Apalagi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, maka jalan mereka adalah jalan yang menyesatkan mereka sendiri. Ya saudara, orang benar bukan berarti mereka orang yang sempurna. Saudara, kita sudah pelajari, orang benar itu adalah orang yang yang hidupnya mengejar perkenanan Tuhan, ya, yang selalu hidupnya itu dia itu takut akan Tuhan. Jadi dia takut akan Tuhan, dia akan menjauhi dosa, menjauhi kejahatan, ya. Menjauhi dosa seperti apa? Misalnya dosa penyembahan berhala, ya. Dosa penyembahan berhala di Perjanjian Lama adalah dosa yang paling dibenci, ya, paling dibenci oleh Tuhan, ya. Makanya di 10 hukum Taurat, ya, salah satunya berbunyi adalah jangan menyembah Allah lain, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan sujud menyembah kepadanya, ya kan, ya. Nah, kemudian orang hidup benar, kita tahu mereka hidup takut akan Tuhan, mereka hidup mengejar pengetahuan, ya, karena pada Tuhan adalah sumber pengetahuan, ya, pada Tuhan adalah sumber hikmat, ya, pada Tuhan adalah sumber keadilan. Nah, orang-orang yang hidup benar ini akan berusaha ke sana, mengejar ke sana, karena dia tahu disitulah perkenanan Tuhan, karena tahu dia disitulah hidupnya akan mendapatkan tempat pengembalaannya. Nah, tempat pengembalaan di sini juga bisa berarti orang benar itu kan dia hidup di komunitas orang benar, hidup takut akan Tuhan, maka dia akan dikelilingi oleh orang-orang benar. Dia ada di komunitas yang benar yang saling membangun, ya. Di sini dia mendapatkan tempat pengembalaannya yang bisa saling membangun, ya. Dia memiliki relasi dengan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ya. Ingat saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi orang benar dia akan mencari tempat pengembalaan, tempat dia bisa bernaung, tempat dia bisa membangun relasi
dengan sesama orang percaya yang bisa saling membangun. Ya saudara, maka orang benar itu akan hidup di bawah hidup di lingkaran orang-orang benar yang dia mendapatkan relasi, mendapatkan mentor, yang bisa saling membangun untuk hidup terus mengarah kepada Tuhan. Ya, orang benar dia menyadari jikalau lingkungan sosial dan bimbingan spiritual itu sangat menentukan masa depannya. Ya, maka mereka akan memilih untuk takut akan Tuhan. Mereka akan memilih untuk tidak sembarangan bergaul. Ya, kemudian tempat pengembalaan juga bisa berarti pada pengembalaan kambing domba. Ya, orang hidup benar itu akan dipandu oleh Tuhan ke tempat yang aman. Ya, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ya, jikalau kita adalah domba-domba pilihan Tuhan, ya maka Tuhan sendirilah gembala kita, gembala agung kita. Tuhan bisa memakai orang-orang yang dipilihnya ya untuk menuntun kita, untuk menjadi relasi, menjadi mentor, menjadi sahabat kita di dalam perjalanan hidup kita. Ya, mereka akan orang yang hidup benar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke arah yang tenang. Ya, Tuhan akan membawa kita ke tempat yang aman, yang subur, ke tempat yang tenang. Ya, orang benar dia memiliki Tuhan yang akan menunjukkan jalan, yaitu menunjukkan navigasi jalan yang benar untuk menemukan apa yang baik bagi orang benar, yang hidup benar itu. Ya, yang hidup takut akan Tuhan. Sebaliknya, jalan orang fasik, yaitu menyesatkan mereka sendiri. Ya, kita tahu, ya kita belajar kemarin orang fasik karena dia hidup tidak takut akan Tuhan, dia menghalalkan segala cara. Ya, karena dari tindakan itulah orang-orang akan menjauhi dia, malapetaka akan menimpa dia. Ya, dia akan pedang akan dibalas dengan pedang, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti kanan. Ya, itulah kata firman Tuhan. Jikalau kita menempuh jalan ini, ya, maka Alkitab sudah mengingatkan kepada kita, hikmat hari ini sudah mengingatkan kepada kita, dibacakan kepada kita setiap hari. Jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Mari saya dorong kita untuk kita hidup mengejar jalan orang benar, hidup takut akan Tuhan. Ya, karena dari situlah sumber kehidupan. Dari situlah kita memperoleh hikmat. Hikmat itu tinggal di dalam hati kita, berbuah berkali-kali lipat. Hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, tangan kita dipegang, ya, dituntun selangkah demi selangkah, ya, supaya kita tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tapi terus berjalan dalam poros kehendak Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya ajak kita untuk nyanyi. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang telah menebus kita, yang telah membayar dosa pelanggaran kita dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Serahkan hidup kita, ya, kita tantang Tuhan. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
Tuhan, ini hidup kami, tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan. Bapa, Engkau yang telah menebus kami dengan darah yang mahal. Ini hidup kami persembahkan kepadamu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu atas hidup kami. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh Tuhan, Engkau yang telah terlebih dahulu menebus kami. Engkau yang telah terlebih dahulu mengampuni dosa kami. Dan Engkau yang telah menyucikan kami dengan darah anak domba, dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga hidup kami layak untuk datang ke hadapan-Mu, datang ke bawah kaki-Mu Tuhan. Ini hidup kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai hari ini kami berkomitmen melangkah, mau hidup mengejar perkenanan-Mu, mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan.
Tuhan, taruh hikmat-Mu, taruh roh-Mu Tuhan tinggal di dalam hati kami, menuntun langkah kami, menerangi jalan kami, memegang erat kami, memperbaharui kami hari lepas hari Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa, hamba meteraikan bagi setiap anak-anak-Mu perkenanan-Mu, sukacita damai sejahtera-Mu terus menyertai kekuatan dan penghiburan-Mu Tuhan, dan hikmat-Mu terus melingkupi, tercurah bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Terus semangat saudara, terus melangkah dan terus percaya. Tuhan tak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan selalu menyertai kita. Mulailah hari setiap hari dengan memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya, firman ini akan hidup di dalam hidup saudara dan saya, akan menuntun langkah kita, menerangi jalan kita. Kemudian tutup harimu di malam hari dengan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jikalau saudara sepanjang hari itu banyak tantangan, ya belum ada jalan keluar dan terobosan, datang yuk malam hari kepada Tuhan. Jikalau saudara bangun di pagi-pagi hari, di subuh-subuh, antara jam 2, jam 3 dan jam 4, yuk berlutut menyembah Tuhan. Sampaikan setiap beban masalah kita ke hadapan Tuhan. Ya, Dia akan mendengar, matanya akan tertuju kepada kita, dan Dia akan menuntun kita untuk keluar, untuk berjalan pada jalan terobosan yang telah Tuhan sediakan. Ya, sehingga kita tidak terjatuh, ya, dan kita dapat keluar daripada setiap masalah. Amin saudara. Terus semangat, terus bertumbuh, mengenal dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Bye bye.